sejahtera buat kita semua. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati rekan-rekan media, wartawan, kemudian juga adik-adik kami dari GMKI, dan juga yang saya hormati Pak Kasat Reskrim, kemudian Pak Kasih Humas. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan press release terkait dengan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Laporan dibuat pada tanggal 27 September dengan laporan polisi LPB garing 64 bulan 9 2023 SPKP Polres Mamasa. Pelapor yaitu ayah kandung korban sendiri atas nama Ronald. Kemudian ada beberapa saksi yang kita periksa terkait dengan kejadian ini. Kemudian pasal yang dipersangkakan yaitu menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016. Itu ya. Tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 Jungto pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jungto pasal 64 ayat 1. Karena kenapa kita jungtokan ke pasal 64? Karena ini kejadiannya berulang, yang diakui tersangka dan korban yaitu 2 kali. Mungkin untuk kronologis lebih jelasnya setelah ini akan dijelaskan oleh Kasat Reskrim, dan mungkin akan selanjutnya akan diberikan sesi tanya jawab. Biar kami dijelaskan dulu Pak Kasat Reskrim terkait detail kasusnya. Silakan Pak Kasat Reskrim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait kronologis dimulai dari pelaporan sampai dengan ditangkapnya tersangka. Pada hari Senin tanggal 25 September pukul 17, orang tua korban yang berdomisili di Nosu ditelepon oleh sepupunya. Jadi korban ini tinggal bersama dengan sepupunya. Lalu setelah itu orang tua korban sampai di Mamasa, bertemu dengan keluarga dan menyampaikan ke orang tuanya bahwa korban dibawa ke luar kota. Jadi saya singkat saja, korban ini dijemput di sekolah pada tanggal 25 September, tepatnya di salah satu sekolah SMA di Mamasa. Lalu dibawa menuju ke salah satu kafe yang berada di Mamasa. Disitulah korban dilakukan persetubuhan. Lalu untuk yang kejadian kedua, itu setelah dari kafe, korban dibawa oleh tersangka menuju ke Polewali Mandar, tepatnya di Kelapa II. Lalu pada saat di Polewali Mandar, korban disetubui 1 kali. Itu tepatnya tanggal 26 dini hari. Pada siangnya, anggota Resmob menemukan korban di pinggir jalan di salah satu tugu 2 jari di arah ke Nosu, dan langsung membawa korban menuju ke Polres. Sesampainya di Polres, dimintai keterangan dan selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap tersangka. Tersangka didapati di Salubulung, lalu dibawa. Ya, tersangka dibawa ke Polres, selanjutnya dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan. Nah, adapun untuk barang-barang bukti yang diamankan oleh penyidik, yang pertama adalah pakaian dalam dan luar korban, lalu yang kedua adalah pakaian dalam dan pakaian luar milik tersangka. Terima kasih. Ancaman pidana mungkin punah. Untuk ancaman pidana paling singkat, paling minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Sampai sejauh ini Bundan, berapa saksi yang sudah diperiksa untuk kasus ini? Untuk saksi yang sudah diperiksa berjumlah 5 saksi. Berapa? 5 saksi. Ini saksi yang berada di salah satu kafe yang menyaksikan, kemudian saksi yang berada di rumah yang disinggahi di Polman, kemudian juga
saksi dari keluarga korban yang ditempati di Mamasa. Karena ini kan orang tua korban sebenarnya bertempat tinggal di Kecamatan Nosu. Namun korban tinggal bersama keluarganya di Mamasa, di Osanosi. Apa yang menjadi motif pelaku? Awalnya antara korban dan tersangka berkenalan melalui Facebook selama 1 bulan, kemudian bertukar nomor, kemudian ada ajakan dari korban ya untuk bertemu, untuk menjemput di sekolahnya. Nah, mulailah dari menjemput di sekolah itu terjadilah kejadian mulai dari tanggal 25 sampai 27 ini terjadi. Itu berapa hari? Dijemput di sekolah pada tanggal 25 September, kemudian tanggal 26 dini hari bergeser di Polman, menginap, 27 baru kembali ke Mamasa. Modus pelaku kemana? Berdasarkan keterangan dari pelaku, berdasarkan awalnya tergiur ketika berduaan dengan korban di kamar sehingga terjadinya tindak pidana yaitu persetubuhan dengan anak di Bogor. Anak ini usianya masih 17 sehingga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang batas usia anak itu 18 tahun. Selain kekerasan seksual, Komandan, mungkin ada kekerasan fisik lainnya pada saat dilakukan pendidikan. Berdasarkan berita acara baik dari saksi dan korban dan hasil visum tidak ada tindak kekerasan selain perbuatan persetubuan. Ada iming-iming sebelumnya yang dilakukan oleh pelaku untuk si korban ini kan? Jadi untuk iming-iming yang bersangkutan sempat kita minta keterangan dan menyampaikan bahwa dia akan menikahi korban. Mungkin pasal berapa yang di Untuk pasalnya tadi sudah dibacakan Pak Kapolres, pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu nomor 1 tahun 2016 junto pasal 76D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 64 ayat 1. Jadi tersangka ini kena undang-undang berlapis begitu, Komandan? Iya. Apa yang menjadi pekerjaan pelaku, Komandan? Menurut pengakuan dari yang bersangkutan dan berdasarkan KTP-nya, yang bersangkutan berprofesi sebagai seorang wartawan. Apakah memang ini sebelumnya merupakan pasangan kekasih atau bukan? Untuk pasangan kekasih belum. Yang bersangkutan baru berkomunikasi selama 1 bulan dan itu pun belum pernah ketemu, baru sekali ketemu itu di depan sekolah. Pernah dilakukan pemaksaan atau memang seperti bagaimana? Kalau untuk pemaksaan berdasarkan keterangan dari korban yang bersangkutan sempat melakukan pemaksaan di TKP yang pertama yaitu di Cafe Orange Mamasa. Status pelaku, Komandan, apakah sudah beristri atau masih lajang? Cerai. Ya, ini. Kalau berdasarkan kalau beristri atau cerai? Sudah cerai Pak yang di Jakarta. Yang di Jakarta, yang di sini. Di sini belum ada nikah resmi Pak secara hukum. Secara agama ada. Belum ada. Karena Belum ada kami juga. berbeda agama dan kami nikah secara adat. Oke. Kalau berdasarkan KTP-nya cerai hidup ya. Cerai hidup. Cerai hidup. Nah, karena beliau ini punya 3 anak, 5 di Jakarta Pak, 1 di sini. Nah, berarti 6 anak cucu. Cucu 4 meninggal 1, sisa 3. Oke. Menurut pengakuan pelaku, Komandan, pelaku salah satu anggota dari Komnas HAM, apa itu dibenarkan atau bagaimana? Betul atau bagaimana? Menurut pengakuan pelaku. Untuk menurut pengakuan pelaku yang bersangkutan sempat mengeluarkan statement pada saat dilakukan interogasi setelah dilakukan penangkapan, yang bersangkutan mengaku bahwa dia adalah anggota Komnas HAM. Pemerhati Pak. Pemerhati ya. Apakah ada korban lain selain korban yang kemarin? Untuk korban yang lain kami masih sementara dalam penyelidikan. Selain mengaku
jurnalis atau wartawan Pak, dia juga mungkin benar mengaku sebagai LSM atau bagaimana? Iya. Wartawan aja ya? Wartawan. Wartawan mana mas? Kasih.